فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, as-sabi'ah, ini masih apa? Maistafat ya. Al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh dari hadis Qasamah itu, masalah sumpah sampai 50 kali. Annal yamin takunu fi janibil aqwa minal mutakhasimin, bahwasanya sumpah itu menjadi hak orang yang terkuat, sisi yang terkuat dari orang-orang yang pihak yang terkuat dari pihak-pihak yang bersengketa. Ini sebagaimana telah ana nukilkan dari Ibnul Qayyim rahimahullah, memang demikian. Karena dia sudah kuat, dia tak perlu mendatangkan bayinah. Pihak yang kuat tak perlu mendatangkan bayinah, tapi cukup bersumpah. Sebagaimana hukum asal manusia adalah dia tidak berhutang. Kalau tahu-tahu ada orang mengatakan Anda berhutang, maka posisi kita kuat. Hukum asal kita tak punya hutang sama siapa-siapa, cukup kita bersumpah. Yang menuduh itu posisi dia lemah karena memindahkan dari hukum asal. Dia itulah yang wajib mendatangkan bayinah, wajib mendatangkan burhan. Kalau burhan ada, maka sumpah akan kalah. Tapi kalau burhan tidak ada, maka hakim menyuruh orang yang tertuduh itu bersumpah sehingga dia lepas dari tuduhan. Kemudian fafi dakwal qasamah, di dalam dakwaan yang polanya adalah qasamah, sumpah sampai 50 kali. Siapa yang pihak yang kuat ini? Dua-duanya sama-sama kuat karena bayinah tidak ada. Tetapi pihak penuduh juga agak kuat. Tidak sekuat apa, tapi ya agak kuat karena ada korinah-korinah itu, sehingga cukup dia bersumpah. Tapi karena ini masalah darah, sumpahnya memang keras karena tidak sampai ada bayinah, sumpahnya sampai 50 kali. Kedua-duanya sama-sama kuat. Tetapi tetap kekuatan penuduh itu lebih kuat kalau dia berani sumpah sampai 50 kali. Qala tawajjahatil aimanu ala auliya'il maqtuli awalan. Pertama kali tuntutan untuk bersumpah itu diberikan kepada wali orang yang terbunuh. Karena posisi dia agak kuat karena ada korinah-korinah yang telah kita lewati pembahasannya itu. Makanya walaupun dia tak punya bayinah, cukup dia bersumpah, tapi sumpahnya memang tidak main-main sampai 50 kali. Li'anna janibahum taqawwa, karena sisi mereka, sisi pihak penuduh itu menjadi kuat, taqawwa menjadi kuat. Bil qara'inid dallati ala sihhati dakwahum, dengan korinah-korinah yang menunjukkan benarnya dakwaan mereka. Fi qatli sahibihim, tentang terbunuhnya teman mereka. Ya bilang wallahi, tidak harus tunjuk jari, tidak harus pegang Quran, tapi bilang wallah di hadapan hakim. Sebanyak 50 kali. Yang lain mengatakan kalau ada waliul maqtul sampai 50 orang boleh satu-satu bersumpah. Tapi jelas zahir dari hadis itu sumpahnya sampai 50 kali, bukan 50 orang. Hadis yang telah kita lewati. Walaupun riwayat-riwayat yang lain menunjukkan boleh 50 orang masing-masing bersumpah satu-satu. Dikatakan di sini wal qara'in idza qawiyat, qarinah-qarinah jika dia kuat, walaupun tidak mencapai seperti bayinah yang lain-lain yang persaksian orang, fa innaha minal bayanatil wadhihah, maka dia termasuk dari penjelasan yang terang. Ya, bahkan Ibnul Qayyim, bahkan sebelum beliau juga Syekhul Islam mengatakan qarinah juga bayinah apabila dia kuat, dan apabila tidak ada yang lebih kuat dari dia bayinah juga. Sebagaimana Nabi menjadikan qarinah posisinya seperti bayinah dalam cerita apa itu Nabi Sulaiman itu. Tatkala ada dua wanita yang saling berebut tentang anak, maka Nabi Sulaiman mencari bayinah dengan cara melihat siapa yang rahmatnya lebih kuat. Orang perempuan pertama mengatakan tak apa, dibagi dua. Kalau dia ibu yang asli, tak mungkin dia rela mengatakan itu. Sementara
si wanita yang kedua mengatakan, ya rahmukallah, jangan bunuh dia, tak apa, dia anak wanita itu. Nah, ini ibu yang asli, tak akan rela untuk anak itu dibelah dua dengan alasan keadilan. Lalu dapat apa kalau cuma dapat setengah? Untuk apa juga dapat anak cuma setengah, mati juga. Nah, orang yang betul-betul ibu yang asli, dia akan rela biar anak itu diasuh orang lain, yang penting dia tetap hidup, nyawanya selamat. Nah, itu dijadikan oleh Nabi Sulaiman sebagai bayinah. Walaupun ini qarinah, tapi itu qarinah yang kuat, jadi bayinah dia. Dan juga beberapa dalil yang banyak sekali disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah, qarinah-qarinah yang menjadi bayinah tatkala dia menguat, atau tatkala tidak ada yang lebih bayinah yang lain yang lebih kuat dari dia yang menentangnya, maka dia berubah jadi bayinah. Iya, tes DNA ya, itu jelas bayinah yang kuat sekali, selama tidak ada yang lebih kuat dari dia. Karena apa? Di dalam syariat keserupaan sifat itu juga bayinah, sebagaimana dalam hadis li'an yang telah kita lewati, yang mana Nabi mengatakan, perhatikan bayi itu kalau lahir begini-begini berarti memang anak orang itu, menunjukkan sifat itu memang menjadi bayinah, selama tidak ada yang membatalkan itu, membatalkan dengan bayinah yang lebih kuat. Yang susah untuk kucing, kita tak punya bayinah karena kadang bawa gen dari bapak yang banyak anak kucing itu. Ya sudah, memang bapaknya banyak kucing. Kemudian disebutkan di sini fa innaka lu anil aiman, apabila mereka tidak berani bersumpah. Ini dohirnya pihak yang mana ini? Masih pihak yang pertama, si penuntut. Dalanukuluhum ala quwwati janibil mudda'a alaihim, maka tidak beraninya mereka bersumpah, penuntut tidak berani bersumpah, sumpah 50 kali tadi itu, ini menunjukkan kuatnya sisi si tertuduh, yaitu kembali ke hukum asal. Hukum asalnya bukan dia kok, kami pun tak tahu siapa sebenarnya. Ya, misalkan si penuduhnya bilang kami pun tak tahu, berarti orang yang tertuduh sisinya masih kuat. Karena si penuduh tak berani terang-terangan mengatakan, iya memang engkau lah pembunuhnya. Berarti dia masih memiliki hukum asal. Hukum asal orang tidak membunuh orang lain. Fayahlifun, maka yang tertuduh cukup menguatkan sisi dia dengan bersumpah. Sebagaimana hukum asal. Apa itu? Wal yaminu ala man angkar, atau wal yaminu ala al mudda'a alaih. Dua riwayat. Yang bersumpah, sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkari tuduhan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, sumpah itu diwajibkan, dibebankan kepada yang tertuduh. Fayahlifuna wa yubarri'una minat tuhmah wa yabra'una minat tuhmah. Maka kemudian mereka bersumpah dan mereka bebas dari tuduhan. As-saminah, faedah yang ke-8, istihbabu taqdimil akbari sinna, disunnahkan mendahulukan orang yang lebih tua umurnya fil umur, dalam urusan-urusan. Telah kita lewati, mendahulukan bukan berarti hanya dia yang berhak bicara, tapi berhak bicara lebih dahulu, bukan yang lain wajib bungkam, bukan, tapi dia yang lebih dahulu bicara. Lihat yang lain kemudian juga ditanya, kemudian dilihat siapa yang terkuat hujahnya. Jadi yang menang bukan yang tua, bukan yang muda, tetapi yang menang adalah yang hujahnya lebih kuat. Itulah yang betul, bukan fanatik pada usia. Lima lahu min syarafis sin, ya dia lebih didahulukan dalam pembicaraan, bukan dalam hukum, karena dia memiliki yaitu kemuliaan usia. Baik. Di dalam hadis yang ana isyaratkan tadi, hadis Abi Hurairah itu, hadis muttafaqun alaih tentang cerita Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Daud itu memberikan hukum, memenangkan hukum yang lebih tua? Kata sebagian pensyarah, boleh jadi Nabi Daud itu mengutamakan yang lebih tua. Kalau ada khilaf dan tidak ada bayinah yang jelas, maka yang tua yang dimenangkan. Tapi ternyata Nabi Sulaiman lebih faqih, lebih faham. Makanya Allah Ta'ala mengatakan fafahamnaha Sulaiman dalam beberapa peristiwa itu. Di hadis-hadis yang ada,
selalu menunjukkan kalau ada khilaf, hadis yang ada, kita nggak mengatakan semua peristiwa, tapi hadis-hadis yang ada yang sahih menunjukkan bahkan dalam Quran Nabi Sulaiman lebih faham daripada ayahnya. Baik. Makanya yang menang itu bukan yang tua, tetapi yang hujahnya lebih kuat. Ternyata Nabi Sulaiman lebih paham di beberapa peristiwa itu, baik peristiwa masalah kambing yang menyerang tanaman di waktu malam. Nabi Sulaiman ternyata lebih paham hukum daripada hukum yang diberikan ayahnya, dan tetap ayahnya dipuji, bukan malah diburuk-burukkan, tetap dipuji. Tapi Nabi Sulaiman yang dimenangkan oleh Allah karena lebih memahami. Demikian pula dalam peristiwa perebutan anak itu. Kemudian wa kasratil ibadah, karena yang lebih tua itu lebih banyak ibadah, memang akan dimuliakan. Nabi sudah mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana wa lam ya'rif li alimina haqqah. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Jadi masing-masing ada haknya. Yang tua dimuliakan, jelas umur yang panjang itu madhannatu kasratil ibadah. Ada persangkaan ibadahnya lebih banyak. Yang muda mungkin baru berapa tahun ibadah, yang tua jelas lebih banyak ibadah. Ini sudut pandang biasa tanpa melihat parameter yang lain. Maksudnya berdosa loh. Kenapa? Masuk golongan itu maksudnya berdosa. Kalau laisa minna, iya itu dosa besar. Kata Syekhul Islam, kalimat laisa minna menunjukkan orang ini dosa besar, sampai Nabi tidak rela orang ini masuk golongan beliau. Baik. Wa mumarasatil umur, memiliki perlatihan yang banyak. Ya jelas biasanya apa? Orang yang sudah terlatih berpuluh-puluh tahun dalam suatu bidang, tentunya dia lebih paham daripada yang baru setahun 2 tahun. Ini biasanya demikian memang. Kalau tidak ada bayinah yang lebih kuat, jelas ini qarinah yang kuat untuk mengatakan yang lebih berpengalaman lebih layak diutamakan. Selama yang belum lama itu dia tidak punya bayinah. Kalau punya bayinah, jelas bayinah lebih kuat daripada sekedar apa? Pengalaman. Wa kasratil khibrah, dan kepakaran yang lebih banyak. Ya, semakin banyak belajar, semakin tua biasanya semakin lama belajarnya itu, sehingga kepakarannya juga sudah semakin banyak. Baik. Ini adalah qarinah-qarinah yang menunjukkan yang tua itu lebih berhak untuk diutamakan. Kalau tidak ada bayinah yang lebih kuat dari kalam dia. Baik. Adapun kalau ada bayinah, maka hujjah itu dilihat dari bayinah, bukan dari semata-mata tuanya umur. Yang ke-9 qauluhu fawadahu bimi'atin min iblis shadaqah. Nabi memberikan diat atas terbunuhnya si Abdullah tadi itu. Namanya Abdullah kan? Abdullah bin Sahal itu. Memberikan diat, tentunya ini dipegang oleh ahli warisnya. Dalilun ala jawazi sarfi zakah fil masalihil ammah. Ini sebagai dalil bolehnya memberikan zakat untuk kemaslahatan umum. Tinggal dilihat ini lebih sesuai dari sisi apa. Bukan kemaslahatan umum menurut hawa nafsu sendiri-sendiri. Oh, ini kemaslahatan umum adalah membangun menara. Apa kena mengena dengan menara? Tapi atau apa? Memberikan untuk membantu membangun, memperbaiki gereja. Oh, ini bukan kemaslahatan umum. Tapi lihat apa yang lebih dekat kepada salah satu dari 8 asnaf itu, karena Allah memberikan batasan, yaitu innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil. Mana yang lebih dekat? Yaitu ini adalah fi sabilillah. Dalam masalah itu tadi, masalah apa ini? Masalah memberikan diat. Ini ya dulu alaihi qauluhu ta'ala wa fi sabilillah. Tapi kenapa dikatakan yang seperti ini fi sabilillah? Karena ini demi kemaslahatan dakwah. Karena kalau tidak ada diat sama sekali, boleh jadi orang yang terbunuh tadi itu keluarganya akan dendam, akhirnya menimbulkan kekacauan suatu saat nanti di Khaybar atau apa. Atau mereka jadi berkecil hati karena justru orang kafir yang selamat, padahal jelas pembunuhan itu paling di sana, pembunuhannya di Khaybar, tempatnya Yahudi. Sementara Yahudi adalah orang-orang yang suka bunuh. Nabi Muhammad aja diracun. Maka ini qarinahnya memang sangat kuat, tapi tidak jelas
siapa fulan al-Yahudi yang membunuh, sementara Yahudi banyak. Demi kemaslahatan dan ini tidak lepas dari fisabilillah, maka dia boleh mendapatkan 100 ekor onta itu. Bukan demi kemaslahatan gereja atau kemaslahatan alat peribadatan tertentu, orang-orang kafir, bukan begitu. Itu jelas bukan fisabilillah, itu fisabilit tauhid, kalau untuk membantu memakmurkan peribadatan orang kafir. Fa sabilullah kullu maslahatin ammah, maka yang namanya sabilullah adalah semua kemaslahatan yang umum. Fiha naf'un lil muslimin, di dalamnya ada manfaat untuk muslimin. Sekolah umum masuk tidak masuk sama sekali, karena justru banyak kemaksiatan dan bid'ah di situ. Tidak layak untuk dibantu dengan zakat. Zakat itu untuk menolong agama Allah, bukan malah untuk menolong dunia, apalagi dunia yang banyak maksiatnya itu. Ini sangat keliru kalau justru anak sekolah yang dapat, sekolah-sekolah umum. Sementara apa? Yang fisabilillah mengorbankan dirinya untuk menolong sunnah Nabi malah tidak diberi zakat. Ini pengkhianatan sebenarnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.